Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga terhadap setiap pemeliharaan atas setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih, penyertaan, perlindungan di atas setiap umat-umat-Mu di hari ini. Kami juga mengucap syukur kepada Allah Roh Kudus yang selalu memberikan damai dan sukacita senantiasa di dalam setiap hidup yang kami jalani. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah buat kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk jemaat Imam Rajani dimanapun kita berada, untuk renungan hari ini saya akan menyampaikan tema Efata dengan judul Efata, atau pengertiannya terbukalah Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-7. Kita langsung baca di ayat yang ke-34 Bapak Ibu Saudara. Saya ulang lagi, Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Tapi langsung kita baca ayat yang ke-34 dan 35. Beginilah firman Tuhan. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, dengan tanda seru Bapak Ibu Saudara, artinya terbukalah. Ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini ada orang yang terikat lidahnya sehingga tidak bisa berbicara. Bapak Ibu Saudara, bahkan telinganya juga tidak mendengar. Dan waktu Yesus bertemu dengan orang itu, Tuhan Yesus menghadap ke langit, menarik nafas dan berkata kepada orang itu, Efata, artinya terbukalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kondisi dan keadaan yang terus kita alami dan berjalan dalam hidup yang kita lalui Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendengar bahwa kondisi dan keadaan sampai di akhir tahun, bahkan di awal tahun 2023 nanti akan memasuki masa gelap Bapak Ibu Saudara, di mana seakan jalan-jalan kehidupan yang kita jalani tertutup. Dikatakan ada resesi ekonomi, pasti akan mempengaruhi setiap kehidupan, perjalanan hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam keuangan Bapak Ibu Saudara, dan berkaitan juga dengan keluarga, anak, pendidikan, dan masa depan. Terus Bapak Ibu Saudara, belum lagi nanti ada sakit penyakit yang selalu menghantui kehidupan kita sebagai manusia yang rentang dengan penyakit sendiri Bapak Ibu Saudara, juga terhadap setiap kelemahan dan dosa. Dan kadang-kala kondisi keadaan itu bisa kita katakan tertutup, tidak terbuka. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ada kata firman yang dikatakan Tuhan tentang Efata, dan Tuhan bisa membuka setiap pintu-pintu yang tertutup sehingga terbuka dan kita mengalami kasih anugerah Tuhan. Seperti halnya orang yang tidak bisa mendengar ini, telinganya tertutup Bapak Ibu Saudara dan lidahnya terikat. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata Efata, maka terbukalah telinganya dan terbukalah pengikat di dalam lidahnya sehingga orang itu bisa mengalami kasih anugerah dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu harus percaya bahwa kata Efata kita harus alami, kata terbukalah harus kita alami, supaya tetap jalan-jalan yang tertutup, setiap kondisi keadaan yang mungkin tidak ada harapan, bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami Efata. Tuhan bisa membukakan pintu yang tertutup, bahkan Tuhan bisa membukakan jalan setiap permasalahan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menalaah apa pengertian kata Efata. Efata ini memakai kata bahasa Aram Bapak Ibu Saudara. Bentuk katanya sebenarnya adalah kalimat perintah Bapak Ibu Saudara yang dinyatakan dengan seruan, sehingga waktu kalimat itu diucapkan, maka yang menerima kalimat itu mengalami perubahan. Makanya Bapak Ibu perhatikan kata Efata itu disertai dengan tanda seru. Waktu Tuhan mengatakan Efata, jadi Tuhan memerintahkan sesuatu yang dialami orang itu, dan orang itu mengalami keterbukaan, yaitu telinganya mendengar, mulutnya dapat berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah pengertian kata Efata. Jadi Tuhan bisa mengubah kondisi dan keadaan yang buruk
tertutup, tidak memiliki masa depan, gelap dan sebagainya. Tetapi waktu Tuhan berkata Efata, maka orang itu mengalami perubahan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, demikian kalau kita percaya, kita mengerti pengertian kata firman ini, maka kita pun juga bisa mengalami Efata. Terbukalah Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami Efata itu sendiri? Jalan-jalan kita terbuka. Mari kita baca ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini ayat 31 dan 32. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergilah ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, Bapak Ibu Saudara. 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya yaitu Tuhan Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi dan keadaan yang kita jalani hari-hari ini, kalau kita pengen mengalami Efata atau Tuhan membuka setiap kehidupan kita, maka ayo Bapak Ibu Saudara, hidup bersyukur dan bawa setiap masalah itu di hadapan Tuhan. Hidup bersyukur dan bawa setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, kita bawa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekarang perhatikan, kalau kita membandingkan hidup dengan orang yang mengalami telinganya tidak mendengar atau tuli dan tidak bisa bicara, maka kita hidup ini lebih bersyukur daripada apa yang dialami orang itu. Karena kehidupan kita masih baik, Bapak Ibu masih bisa mendengar, bisa berbicara. Jadi ada kehidupan yang kita bisa jalani, dan di situ kita bawa setiap apapun yang menjadi masalah kehidupan yang kita jalani, bawa itu kepada Tuhan. Maka dikatakan di situ orang membawa kepadanya. Membawa apa? Membawa orang tuli tadi. Membawa apa? Membawa orang yang tidak bisa berbicara tadi. Dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dengan ucapan syukur tentang kehidupan yang kita alami, dan kita bawa kehidupan kita semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus pun peduli terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, dengan bersyukur terhadap apapun, itu membuat langit terbuka, mencurahkan berkatnya. Saya ulang lagi, dengan kita mengucap syukur tentang kehidupan yang kita alami, itu membuat langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkatnya. Bapak pasti ingat di mana Tuhan bisa melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, secara rasio manusia 5 roti dan 2 ikan tidak bisa memberi makan 5.000 orang. Belum itu perempuan dan itu belum anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan itu, firman Tuhan berkata, diangkatlah itu di hadapan Bapa di surga dengan ucapan syukur. Harusnya Bapak Ibu Saudara 5 tambah 2 jawabannya 7. Tetapi dengan ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan setiap apa yang ada dalam kehidupan kita, maka itu bisa menjadi jawabannya terserah Tuhan. Tuhan bisa melipat gandakan 5 dan 2 roti itu, di mana 5.000 orang bisa makan, belum perempuan dan belum anak-anak. Nah, dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita mengerti melalui ucapan syukur, kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan membawa 5 roti dan 2 ikan di hadapan Bapa di surga, itu bisa terjadi mujizat. Demikian kalau kehidupan kita dengan ucapan syukur, maka semuanya bisa terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat perlindungan dan penyertaan dalam setiap kehidupan kita. Nah, lawan bersyukur itu apa Bapak Ibu Saudara? Bersungut-sungut. Lawan bersyukur itu bersungut-sungut. Kalau lebih sensitif, ngomel Bapak Ibu Saudara. Akhirnya setelah ngomel pasti tindakannya akan protes Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus bersungut-sungut, ngomel, protes, akhirnya di dalam proses Tuhan yang Tuhan izinkan, kita menghadapi kehidupan yang Bapak Ibu jalani. Kalau kita banyak di dalam proses itu kita protes, bersungut-sungut, maka kita nggak akan mengalami progres bersama dengan Tuhan. Tetapi waktu sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur dan dibawa itu di hadapan Tuhan, proses yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, maka bagian Tuhan mengubah keadaan kita.
Dan Tuhan berkata, Efata, terbukalah semua hal yang tertutup, dan kita menerima anugerah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ayo bawa masalah seberat apapun itu kepada Yesus. Bawa segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita harapkan, yang kita ingini, yang akan terjadi, bawa itu semuanya kepada Tuhan. Ajak suami, istri, anak, cucu, bahkan menantu, semua yang berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari ini, banyak duduk di kaki Tuhan supaya kita mengerti kehendak apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, pesan yang pertama untuk kita mengalami efata, mengalami keterbukaan, mengucap syukur, dan bawa semua kehidupan kita kepada Tuhan. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat 33, penting sekali. Ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, kan tadi dibawa ke Yesus. Akhirnya Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Siapa yang sendirian? Orang tuli tadi, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Yesus. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara, kata penting yang harus kita mengerti kita untuk mengalami efata dan terbukalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu harus mengalami namanya sendiri dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan. Kalau tadi kita bawa kepada Tuhan, sekarang tingkatannya lebih lagi, yaitu Bapak Ibu harus mengalami sendiri dengan Tuhan. Sehingga orang tua tuli itu tadi sendiri dengan Tuhan. Kata sendiri itu kata yang dipakai idios. Pengertiannya adalah dimiliki sendiri seorang satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Terus berbicara hubungan per orang secara khusus, itulah sendiri. Lah di hari-hari ini, dalam kondisi keadaan seperti ini, Tuhan mau kita mengalami sendiri dengan Tuhan. Di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan sendiri. Kita berdoa, penyembahan, saat teduh, di situ Tuhan bicara, kita mengerti hati Tuhan, dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Kedalaman inilah Bapak Ibu Saudara, dalam kesendirian bersama dengan Tuhan, memampukan kita mengerti apa yang menjadi jalan hidup kita, di mana Tuhan hadir untuk menolong setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kondisi dan keadaan membuat kita mungkin bisa menghilangkan banyak waktu. Mungkin waktu untuk kita bekerja, kita mungkin aktivitas kita yang sekolah, kita yang melakukan kegiatan apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita mengambil bagian Tuhan mau supaya kita sendiri dengan Tuhan. Di situ Tuhan bicara, di situ Tuhan menyatakan kekuatan, di situ Tuhan meneguhkan setiap permasalahan kita, sehingga Tuhan bisa bicara dan kita diberi kekuatan. Makanya orang tuli tadi diajak sendiri dengan Tuhan. Di situ Tuhan memasukkan jarinya, dan dia meludah meraba lidah orang itu dan mengalami anugerah Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan mau, kita harus mengalami kesendirian dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, memiliki Bapak Ibu Saudara iman bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Milikilah iman percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti Tuhan mendatangkan kebaikan. Ayat yang kita baca di ayat 37, Bapak Ibu Saudara, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Jadi Tuhan menjadikan yang tuli tadi bisa mendengar, yang bisu Bapak Ibu Saudara bisa berkata-kata. Jadi yang pertama mengalami permasalahan karena tidak punya masa depan hidup, karena dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Kata segala-galanya jadi itu jamak. Segala-galanya itu semua hal yang menyangkut orang itu. Orang itu bisa mendengar, orang itu bisa berbicara, akhirnya orang itu punya masa depan. Orang itu bisa bekerja, orang itu bisa melakukan aktivitas seperti orang normal yang lainnya. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti di dalam setiap apapun yang terjadi, yang kita hadapi. Mungkin hari ini tertutup, mungkin hari ini mungkin tidak ada jalan, tapi Tuhan bisa berkata efata. Tuhan berkata terbukalah. Karena apa? Tuhan menjadikan setiap hidup yang kita lalui bisa dikatakan segala-galanya baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu bisa mengalami efata,
mengalami keterbukaan dalam hidupnya. Demikian kita semuanya. Saya percaya kita bisa mengalami Efata dan Tuhan membukakan setiap hal yang tertutup dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara di mana berada kita berdoa. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Hamba sebagai hamba Allah memberkati setiap pendengar, seluruh jemaat Imamat Rajani di mana berada. Biar kami juga mengalami Efata. Tuhan membuka setiap hal yang tertutup dalam setiap kehidupan kami. Kalaupun kami sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ekonomi keuangan kami lagi dalam kondisi keadaan yang tidak baik, Tuhan bisa mendatangkan berkat. Kalau kami di dalam kelemahan dosa, Tuhan bisa mengangkat dosa kami dan kami diampuni. Dalam hal apapun yang kami alami, supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Imamat Rajani di mana mau berada dengan berkat anugerah kasih setia Tuhan. Kami mau hidup bersyukur, kami membawa kehidupan kami kepada Tuhan, kami mau sendiri dengan Tuhan, dan kami akan memiliki iman bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Ong bersama dengan Ibu, bersama dengan anak menantu, bersama dengan setiap hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan percayakan. Setiap apapun yang beliau kerjakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua juga diberkati. Kehidupan kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.